Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu hakikat belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan prinsip-prinsip belajar. Heinrich 1999 mengatakan bahwa belajar adalah proses aktivitas pengembangan pengetahuan, keterampilan atau sikap sebagai interaksi seseorang dengan informasi dan lingkungannya, sehingga dalam proses belajar diperlukan pemilihan, penyusunan dan penyampaian informasi dalam lingkungan yang sesuai dan melalui interaksi pembelajar dengan lingkungannya. Dalam proses belajar pasti ada satu tujuan yang ingin dicapai. Beberapa hal yaitu ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil berai intelektual yang terdiri dari 6 aspek seperti pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, dan sintesis, dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan ranah psikomotorik berkenaan dengan hasil beraya yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek yakni gerak refleks, keterampilan dasar, kemampuan perseptual, ketepatan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Sebagai suatu proses pengaturan, kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari ciri-ciri tertentu. Menurut Edi Swardi, kegiatan belajar mengajar sebagai berikut. 1. Belajar mengajar memiliki tujuan. 2. Ada suatu prosedur atau jalannya interaksi yang direncanakan, didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 3. Kegiatan belajar mengajar ditandai dengan satu penggarapan materi yang khusus. 4. Ditandai dengan aktivitas anak didik. Dalam 5 kegiatan belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. 6. Dalam belajar mengajar dibutuhkan disiplin. 7. Ada batas waktu dan evaluasi. Dari berbagai definisi di atas dapat dikemukakan bahwa beberapa hal yang menyangkut pengertian belajar sebagai berikut. Merupakan proses perubahan dalam setiap individu ke arah yang menguatkan dan ke arah yang lebih baik. Belajar merupakan suatu proses perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan setiap individu dan lingkungannya baik secara fisik maupun mental. Belajar adalah interaksi individu dengan lingkungannya sehingga membentuk kepribadian baik secara emosional, kecakapan, keterampilan, dan sikap. Belajar merupakan suatu proses usaha dasar yang dilakukan oleh individu. Suatu perubahan dari tidak menjadi tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dan tidak menjadi melakukan sesuatu. Belajar tidak hanya sekedar memetakan pengetahuan informasi yang disampaikan, namun bagaimana melibatkan individu secara aktif membuat ataupun merevisi hasil. B. Hakikat pembelajaran dan komponen sistem pembelajaran. Pengertian pembelajaran tidak lepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pembelajar dan guru. Proses belajar menjadi salah satu sistem dalam pembelajaran. Menurut Reigelut, dalam menunjang proses pembelajaran ada 3 variabel pembelajaran, yaitu variabel kondisi pembelajaran, metode, dan variabel hasil pembelajaran. Ketiga pembelajaran yang dikemukakan Reigelut seperti diperlihatkan pada gambar ini. Implementasi atau penyampaian materi merupakan langkah dari sistem pembelajaran. Langkah implementasi sering diasosiasikan dengan penyelenggaraan program pembelajaran itu sendiri. Langkah ini memang mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada peserta pendidikan dan pelatihan. Realisasi desain dan pengembangan adalah sebagai berikut. Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran kompetensi, mencapai terjadi pemecahan masalah atau solusi untuk mengatasi kesenjangan hasil belajar yang perlu diperlukan. Memastikan bahwa ada akhir program pembelajaran siswa perlu kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. C. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Langkah-langkah penyusunan pembelajaran
pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran umum dan khusus yang disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar peserta didik. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran ada 7 langkah. Maka langkah kegiatan belajar menentukan orang yang melibatkan dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fisik, dan ketujuh perencanaan evaluasi dan pengembangan. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di atas, setiap calon guru harus memahami makna standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sesuai bidang yang akan dikembangkan oleh para guru. Standar kompetensi adalah 13 kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan semester. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal harus dikuasai untuk peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Untuk memperoleh perencanaan tersebut dilakukan analisis standar kompetensi. Pada proses standar analisis standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana yang tercantum dalam standar isi, harus diperhatikan hal-hal berikut, yaitu urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu atau tingkat kesulitan materi, keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam pembelajaran, keterkaitan standar kompetensi dasar antar mata pelajaran. Demikian juga halnya kajian kompetensi dasar sama dengan kajian standar kompetensi. Adapun langkah-langkah perumusan SK dan KD sesuai dengan BNSP 2006 sebagai berikut. Guru perlu berpedoman atau mengambil rumusan SK dan KD yang telah disusun oleh BNSP berdasarkan mata pelajaran yang diampu. 2. Guru memiliki SK dan KD yang telah dirumuskan oleh BSNP untuk setiap mata pelajaran. Pemilihan SK dan KD harus disesuaikan dengan jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan semester. SK dan KD diambil menjadi pedoman dalam pengembangan komponen-komponen silabus berikutnya. Setelah SK dan KD dipilih, selanjutnya dilakukan analisis dengan mengajukan pertanyaan dasar. Apa sajakah tanda-tanda bahwa siswa telah menguasai kompetensi? Terkait dengan penyusunan perencanaan pembelajaran, dimulai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kedua kompetensi ini harus berdasarkan indikator. Indikator merupakan buah penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun penilaian. Ada beberapa fungsi indikator yang dengannya menjadikan penting pada perumusan indikator dalam penyusunan silabus. Fungsi-fungsi tersebut yaitu 1. Sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa, yang mana tanda-tanda tersebut akan lebih spesifik dan dapat diamati pada diri siswa setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. 2. Sebagai pedoman dalam menyusun alat ukur. Alat ukur tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian bagi keberhasilan siswa dalam mencapai standar kelulusan yang ditentukan. Sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Penentuan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran, sebagai pedoman dalam mengembangkan belajar, sebagai pedoman dalam merencanakan pelaksanaan hasil belajar. Cara mengembangkan kompetensi dasar ke dalam indikator. Tes kata-kata mengenai indikator kompetensi. Cara yang paling mudah dalam menyebarkan kompetensi dasar ke dalam indikator adalah menambah kolom sebelah kanan pada standar format kompetensi. Contoh dalam satu di bawah ini. 2. Mengembangkan kalimat indikator. Setelah diidentifikasi, selanjutnya kalimat dikembangkan ke dalam kalimat indikator dalam kompetensi dasar. Ini ada fotonya, bisa dilihat. Kalau tidak lihat, cari sendiri. Oke.